Halo guys, nama gue Gustavo dari StaffTech. Dan di video kali ini, wow, Staff Test Wibu Game kali ya, wrong channel. Kita bakal gaming test iPhone SE 2 2020 yang pakai Apple A13 ya, sama kayak di iPhone 11, correct me if I'm wrong. Dan kita bakal tes buat main Zone Zero bagaimana. Gue penasaran, tapi seperti biasa, sorry, gue nggak bisa pakai FPS meter karena nggak tahu kenapa nggak jalan di sini. Mungkin kalau misalnya kalian tahu caranya yang lebih bagus ya gitu, bisa komen ke deskripsi. Karena Meta FX-nya nggak tahu kenapa nggak jalan kalau di sini, tapi ya thank you sudah komen dan udah nonton, dan kita langsung aja mulai. Pas masuk ke dalam langsung kita start aja si timernya. Oke, press play. Come on, banyak banget ini ya, gue lap bentar. Jadi untuk HP ini tuh sebenarnya dia HP yang sangat kecil banget ya, gue udah lama nggak pakai HP sekecil ini. Super small, dan jujur gue penasaran A13 gimana. Karena A13 memang pas pertama rilis itu lumayan powerful, tapi itu udah lama banget ya, udah berapa tahun yang lalu itu, udah 6 tahun yang lalu. Dan yang pastinya sekarang bakal lebih lemah, ditambah lagi A13 kalau di iPhone SE kan biasanya lebih lemah. Gue penasaran apakah bisa main game AAA di HP setipis ini dengan baterai sekecil ini. Untuk presentasi kita mulai di berapa? Kita mulainya, tai banget ya, kita nggak bisa lihat ini fucking iOS 26 tuh nggak bisa ngelihat baterai persentase, gak tau kenapa, tapi gue mulai di sekitar 94% kalau nggak salah tadi pas gue klik game ini. Tapi ya, loadingnya gimana? Gue expect sih at least di harga segini yang 2 jutaan ya, iPhone SE 2 ini di tahun 2025 harusnya performanya sih lebih bagus dari HP-HP Android yang pakai MediaTek G100, G200 sampah itulah. Anyway, start the timer, dan setting sendiri gue semuanya rata bawah kecuali si itunya ya, anti-aliasing gue nyalain biar nggak terlalu amburadul aja gambarnya. Dan kalau bisa kita coba gacha, apakah smooth kalau bisa kita gacha? Penyakit zizi ya, susah banget mencet tuh. Jadi sebenarnya gue lagi nabung buat ini W engine-nya si Evelyn, tapi kalau misalnya nggak dapet, whatever, gue bakal nge-pull buat itu tuh siapa sih yang nanti bannernya bareng sama Yishuan tuh yang sama-sama hot, I forgot the name. Anyway, kita coba one pull. Masih smooth ya. Ya mungkin bagusnya Apple tuh walaupun HP udah tua gini, masih ada bau-bau Apple-nya. Apa artinya? Maksud gue itu bau-bau Apple tuh masih ada kayak smoothness Apple yang kalian gak bisa cari di Android tuh ya, masih kerasa dikit lah walaupun ini HP udah tua dan absolutely trash ya untuk performance ya bisa dibilang. Nih, taruh gue lap lagi karena tadi sempat kehujanan ini HP jadi ngehapusnya agak susah. Oke. Udah cukup clean sekarang. Dan bagaimana kalau misalnya kita muter-muter di Yum Chasin nih? Atau di ini ya, di Volume Heights. Oh, look at that. Seperti biasa di initial load-nya seperti itu. Dan ini game, ini HP kecil banget ya, sangat claustrophobic banget main HP, main ZZ di sini. Jadi ya, stutter masih ada, itu penyakit yang nggak cuma di Android tapi di Apple juga ada ya. Tapi ya wajar, ini Apple zaman dulu juga. Sebenarnya sih gue maksain, jujur, gue kayaknya maksain banget main ini di iPhone SE. Tapi semoga setelah semuanya ngeload, karena biasanya kalau HP yang tua gini ngeload asetnya ZZ butuh lebih lama, sekitar kayak 5-10 menit. Harusnya sih nggak selama, harusnya cepat hilang lah ya itunya. Kita ke seperti biasa, ke semi open world dulu ya, gas. Kita tunggu loadingnya selama apa, dari 0155 kalian bisa lihat sendiri. Semoga nggak lama banget. Oke, sambil nunggu gue juga lagi ini lihat. Gue lagi download game Project Sekai buat S25 Ultra. Gak bakal dites, tapi ini coba buat gue aja sih. Nanti kita bakal tes sama kalau S25 Ultra, Zone Zero sama Wuthering Wave. Apakah di akhir tahun HP ini harganya udah jatuh banget, masih worth it? Ya, sekarang fokusnya ke sini. Kalian lihat video ini nanti ya, di minggu ini juga kok gaming testnya. Stay tune aja. So, kita langsung aja mulai nih, udah masuk. Gak lama banget ya loadingnya ya. 30 detikan, not bad. Dan FPS-nya, oh my god, ini kayaknya, kalau gue rasa FPS-nya kayak 20-30-an ini, 100%. Coba kalau misalnya kita langsung Forte Circuit ke ini, biasanya dia starter, oh, yep. Sepertinya gue bakal stres main Zone Zero di iPhone SE, guys. You know what? Coba kita matiin si itunya ya, anti-aliasing-nya. Kita turunin semua. Back. Oke, anti-aliasing mati sih not that bad ya. Kalau bisa lagi diam gini FPS mungkin 30 atas.
Dan kalau lagi exploring kayak gini, FPS ada stutter, tapi semoga stutter itu bisa kehilangnya setelah beberapa menit. Tapi ya seperti itu, kita langsung aja ke Hollow Zero yang mana nih combat Hollow Zero Lost Void. Gue belum gue belum daily atau weekly Hollow Zero, jadi gue kayaknya bakal pakai hero yang gampang aja, favorit gue. Kombinasi Miyabi dan what the fuck namanya siapa itu? Alice. si Bunny, Big Bunny. Loading dari situ ke Hollow Zero nggak lama-lama banget sih. Dan oke, sekarang ada ini ya. Oke. Jadi HP sendiri sebenarnya ini lumayan nggak panas ya, hanya masih hangat. Jadi ya mungkin di throttle-nya seperti biasa Apple memang agak autistik, agak lumayan harsh banget. Oke. Fucking lag, nice. Mereka siapa ya tim kira-kira? Yang pakai tim biasa deh. Wait. Tapi tadi plus poinnya ini ya. Pakai tim ini mungkin ya. Sayangnya gue bener-bener free to play, jadi gue nggak punya tim-tim yang bagus. Gue jarang main ZZ juga, nggak kayak Wuthering Wave, jadi hero-nya nggak sebagus yang gue kira. Tapi gue bakal ganti si Nicole sama itu aja, sama Astra, karena kan trial ya tadi available. Mana AstraZeneca. Ready go. Let's go. Deploy. Loadingnya gimana? Gue nggak bakal skip seperti biasa biar kalian bisa sengsara bareng gue. Sambil nunggu, gue lagi nunggu ini juga. Oke, jadi intronya kayak gini smooth ya. Walaupun kocak banget sih main di HP yang layar sekecil ini 4,7 inci ditambah lagi bezel besar gitu loh. Kayak asa uncanny aja gitu. Kita ambil ability dulu. Sebenarnya nanti kalau misalnya kita udah battle, gue bakal gedein sedikit volume biar kalian bisa dengar suara speakernya. Karena HP sekecil ini, Apple masih bisa melakukan magicnya dia, dual speaker, dan suaranya menurut gue untuk sekecil ini bagus banget. Malah dibanding sama HP 2 jutaan baru gitu ya, kayak Infinix gitu, ini lebih bagus. Wajar sih, tapi it's good, you know. So, kita ambil satu lagi nih. Sebenarnya kalau masih kayak gini, lumayan smooth ya, dan Apple yang pasti responsif lah ya. Kayak first impresi, ya 20-30% much better performance dan G200 sampah lah, wajar lah ya. Ini kan X chipset flagship. Kita pakai ability-nya siapa ya? Evelyn Binding Seal ini aja deh. Kita coba ability-nya Evelyn. Hey bud. After passing 5 areas, langsung go. Yang paling pendek aja lah biar cepet. Kanan. Oke, go right. Kelihatan sih oke. Nggak bakal stres gue kayak di HP 1-2 jutaan, 3 jutaan gitu ya. Semoga. Ini masih jalan-jalan guys. Kita nggak tahu pas battle gimana ya. Karena biasa pas battle langsung struggling banget. HP sekarang masih enak dipegang kok. Masih nggak sakit sama sekali, so that's good. Triggering special attack consume HP for the next to combat. Sure, I don't care. Masih gampang mah, harusnya aman. Kita lanjut. Semoga ini battle ya, kalau gue penasaran battle gimana. Come on, Lucy. Oh my god. Di mobile tuh nyebelin ya, karena basic attack sama itunya sama buttonnya gitu. Jadi ya kayak aja. Oke, battle, let's go. Oh my god, yep, starter mah ada. Semoga nanti ke Iron Out. Sorry agak ke bawah kameranya, I'm sorry about that. There you go. Hey, kombatnya lumayan enak loh. Lebih enak daripada Infinix gitu. HP segede menel. Chipset flagship, nice.
When enemy attacks, days. Boleh. Anomaly build up, I don't need that, fuck. Baru baca gue. It's okay lah. Lanjut. Volume nggak bisa keras, tapi at least kualitas speakernya bagus ya. Get track, bitch. Sure. Gue ini ngelihatnya harus deket banget, soalnya layarnya kecil banget, guys. Next, kita belanja dulu. What a small phone. Lihat, kecil banget di tangan gue. Speakernya bagus loh, ini segede manual tapi speakernya telantang banget. Kayaknya lebih bagus dari HP 4 jutaan, 5 jutaan zaman sekarang deh. Ya. Apple memang kalau masa speaker dia magicnya keren ya. Yes, shut the fuck up dude, let me buy shit, come on. Dodge counter, days, chain attack, decibel. This one is very important. Sama attack assist, reduce defense, boleh lah, whatever dude. Langsung long boss, let's go. Aduh, god damn it please. There we go. Gas. Semoga tidak copyright. Oh shit, dude, I can't see anything. I'm undead. Fuck sake, dude. Terlalu kecil guys, sorry, skill issue itu. Gue kira iframe-nya gede. Oke, lokal lebih fokus deh. What? Restart. Kayaknya kita nggak bakal, aduh my god, ini video bakal lebih lama. God damn it. Skill issue. Too small man. Ayo loading. Cepat. There you go. Dude. Bottomnya, oh my god. Am I dumb? Asal gue tadi mencet terus deh. Just dodge, oh my god. Ya. Oke, let's go. Lock in. Ini ability-nya kepencet nggak sih? Asal gue mencet ability tinggal ke trigger mulu. Just heal me dude, come on, thank you. Yeah, dodge that shit, bitch.
Wah. Oke. Udah mulai smooth sih ya, starternya udah mulai dikit. So that's good. Oke. Time to finish this shit. What? There you go. Oh my god, salah. God damn it, Bella. Yep. Oke, dari gue done. So, setelah berapa menit kita main tadi kayak ya 10 menitan, 11 menitan gue mulai kerasa kayak apa ya. Oh tadi gue kena debuff, harusnya ngurangin terus darahnya. Anyway, tadi gue bilang apa? Oh ya, performance. Starter udah mulai hilang setelah ke 11 menit, jadi udah mulai nge-load mungkinnya si gamenya. Jadi tadi bisa kalian lihat ya lebih enak, cuma memang tadi masih ada sedikit stutter, jadi kalau misal ability atau kayak gue ganti itu buat nge-parry masih gak seresponsif yang gue inginkan, tapi overall oke lah. Harusnya kita nanti kalau misal main habis itu kita bakal di apa sih itu namanya kita lawan bos tuh Deadly Assault, harusnya sih lebih bagus ya, karena biasanya ya kalau misal kita Deadly Assault biasanya lebih bagus itu performance-nya dibanding sama Hollow Zero, karena Hollow Zero lebih autistik aja. Wow, dapatnya A lagi, malu-maluin pisan, whatever. Memang gue terlalu biasa sama Miyabi sama Alice, jadi kurang biasa sama rotasinya si Evelyn. Let's go. Emang, well, udah 15 main dan HP udah mulai panas, tapi gue lupa gue punya temperatur kan. Oh tuh, masih nggak panas-panas banget loh, 40, 41. Hah? Ya oke lah temperatur lah, nggak kayak HP-HP zaman sekarang ya yang kencengnya minta ampun, antutu skor juta-jutaan, tapi panasnya juga minta ampun. Tapi yang minta ampun dari HP ini kelihatan ya, pasti kelihatan nih. Apa coba? Yes, udah ngedim lah ya. Khas Apple lah. Apple tuh paling agresif kalau masalah dimming screen untuk nge-keep performance dan biar nggak panas. Oke, yang terakhir kita langsung aja Daily Shot, abis itu kita tutup videonya. Gas. Harusnya ini lebih oke. Cuma agak ribet ya kalau gue ngetes iPhone SE karena ini cuma 64 GB. Jadi habis gue ngetes ini, gue render, uninstall Zelda Zone Zero, terus harus install ulang, bukan install ulang, harus install Wuthering Wave karena storage-nya sekecil itu. Let's go deh. Seperti biasa gue bakal mati sama ombak lagi nih 100%. Karena emang ini tim yang gue taruh di sini emang jelek, tapi I don't care. Coba buat tes doang, nggak penting. What is this? Ada frame gen? Gue ngedodge in time loh. Yap, nah, what the fuck? Okay, too early. Oh my. Starter masih ada sih, jadi ini mungkin dari HP-nya. Oke, nggak ada follow up. What? Oh my god, too late, idiot. Fuck, dude. Ah, damn it. What the fuck? Oh, I'm dead again.
What the fuck? What? Ya, kecepatan. Goddammit, Rob. Jadi go. Gue rasa sih gak terlalu beda jauh ternyata ya Deadly Assault sama Hollow Zero kalau di HP ini. Starter masih ada juga, tapi emang sedikit lebih smooth mungkinnya di Deadly Assault. Tapi overall, not that much different. Dan yang gue surprise HP-nya gak panas ya main game kayak gini. Kayak, damn, HP zaman dulu dia memang kayak, apa ya, gak sepanas chipset zaman sekarang ya. Ini, kita udah main berapa ini dan lumayan berat. Temperatur masih oke loh. Masih 40-an, kayak 39, come on. Kalau aja HP sekarang bisa gitu ya, kayak, yes, gak kenceng banget, tapi at least optimisasi bagus sama gak panas aja itu udah more than enough. Menurut gue. So, kita langsung aja balik ke rumah dan kita langsung ke konklusinya. Kita balik ke rumah udah lama, kita balik ke rumahnya di Sixth Street aja ya. Kita legit balik ke rumah. Atau di depan noodle shop, I guess it's fine. So, mari kita bahas untuk konklusinya Zelda Zone Zero di iPhone SE. Surprisingly playable. Yes, surprisingly playable. Untuk harganya, kalau bisa kalian cari ya, gue sih nggak rekomen beli iPhone SE di kayak misal toko-toko besar tuh yang kayak ngejual ratusan gitu ya, yang dia jual kayak inter Wi-Fi atau nggak no permanen gitu. Gue nggak rekomen, karena kayak gitu biasa partnya udah diganti dan it's just not a good experience. Ini gue beli XI box ya, dan ya boxnya seperti ini. Gue dapet box yang lama, hoki sih gue dapetnya XI box, dan gue dapet ini di harga kira-kira 2 jutaan. XI box, baterainya udah diganti pakai iColor, tapi it's okay, wajar. Dan overall sih, gue bisa bilang ini HP performanya untuk main game lumayan surprise. Di 2 juta kalau misalnya mau dibanding sama HP baru, gue kasih rating 7 dari 10. Untuk HP gaming in general, dibanding sama semua kategori, ini performanya kira-kira 4 dari 10. Ya not bad lah, HP sekecil ini gue expect lebih buruk gitu ya, tapi ternyata bagus. Dan ini memperlihatkan juga seberapa tainya G200. Yes, itu chipset entry to mid-range, tapi come on, kalian tahu ya, kalian pasti tahu yang udah tahu nonton channel ini dari awal, gue benci banget G100, G200, jadi ya semoga MediaTek nge-upgrade ya, jangan cuma G500 tapi sama, fuck off dude, actually upgrade the chipset please, at 5G. Anyway, cuma segitu aja, dan overall cukup playable, cukup nyaman. Gue penasaran Wuthering Waves gimana, harusnya sih lebih playable ya. Kita ketemu aja besok nanti untuk Wuthering Waves. Thank you for watching, dan ketemu besok ya. Jangan lupa dan subs, and goodbye.